musibah, kekurangan, malapetaka dan sebagainya, bahkan kesenangan dan keberhasilan, kalau itu benar-benar diamati, sungguh semua itu adalah kehendak Allah terhadap hamba-hambanya. Demikian pula dengan musibah yang menimpa seseorang adalah tanda-tanda bahwa manusia memang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Itulah sebabnya manusia tidak Alhamdulillah alladzi bi-ayatihi tahdi as-siratal mustaqim wa ihtaja bi'inaya man 'ada wilayah qalbin salim. Allah quluban bil ma'asi wa ahya quluban bil ta'ah fa subhanahu wal ibadi wa yawmin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah sa'atan tunji qala min adabil alim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi jiwa dan iman kita sebagai muslim yang yakin dan percaya atas karunia Allah yang tidak bisa dibalas dengan puji syukur itu sendiri. Sebab semakin banyak kita bersyukur, semakin terus bertambah nikmat Allah, karena syukur itu sendiri adalah nikmat yang tiada batas. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Kaum muslimin wa zumratus shalihin rahimahumullah. Sebagai muslim, tentu kita memahami betul bahwa menjadi orang yang beriman itu tidaklah cukup hanya dengan bentuk pengakuan semata, tanpa dibarengi dengan sikap dan perilaku yang nyata. Bila iman tidak dibuktikan dengan sikap nyata yang islami, bisa jadi pengakuan itu hanya pengakuan palsu, dan Allah tidak mungkin bisa dibohongi oleh hamba-hambanya. Menjadi seorang murid di sekolah misalnya, tentu ada ciri khasnya. Menjadi seorang tentara atau pegawai di suatu kantor juga ada ciri khasnya. Maka menjadi orang yang beriman pasti ada ciri khasnya. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan tanda-tanda orang yang beriman. Di antaranya seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah jiwa mereka, dan apabila dibaca ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka berserah diri. Mereka itu ialah orang-orang yang menegakkan sholat, membelanjakan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka di jalan Allah. Itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari kandungan ayat di atas paling tidak ada 5 tanda
dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Bahkan untuk mengenalkan jiwa bila disebut nama Allah sangat memerlukan pengorbanan, memerlukan waktu dan tahapan, pengalaman dan latihan batin, sampai para seorang mukmin benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal dengan benar, kita harus terjun langsung ke lapangan, menyebarkan amal ma'ruf nahi munkar. Di sana pasti ada tantangan, halangan, dan rintangan yang kesemuanya adalah pelajaran dari Allah untuk mendapatkan yakin yang seyakin-yakinnya. Orang yang beriman tentu harus belajar mengenal Allah agar dia memiliki getaran jiwa bila disebut nama Allah. Walaupun getaran itu tentu berbeda dengan orang-orang yang tinggi martabatnya kepada Allah. Belajar mengenal Allah yang akan ditemukan kalau hanya tinggal di rumah. Harus keluar di jalan Allah, harus berjuang di jalan Allah, harus mendapatkan agama Allah, harus berkorban di jalan Allah. Di sana ada latihan langsung yang dibuat oleh Allah, latihan menghadapi kesulitan dan tantangan, latihan menghadapi cemoohan dan rintangan. Mengenal Allah dalam bahasa Arab sebenarnya sangatlah mudah. Setiap hari tanda-tanda kekuasaan Allah itu terjadi. Setiap hari kita menerima pemberian Allah yang tiada terhitung, nikmat karunia yang tak terkasih. Orang yang taat maupun durhaka sama-sama diberi kekuatan, sama-sama diberi kesehatan dan sebagainya. Setiap hari nikmat itu kalau akan dihitung dengan nilai uang, barangkali kita mengeluarkan uang ratusan juta untuk membayar nikmat yang kita terima. Bukankah itu patut menggetarkan hati setiap mukmin agar kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita duduk misalnya, di saat kita duduk di alam terbuka di suatu malam, menyaksikan langit dengan hiasan bintang yang berdelapan, di saat kita mencoba berdialog dengan diri kita sendiri, andai kata langit itu dibiarkan Allah tidak dalam kontrolnya, sehingga bintang-bintang itu terjaga melimpah bumi, kekuatan manakah yang bisa menyelamatkan bumi ini dari kehancuran? Atau saat kita bertidur ke pegunungan, menyaksikan lembah yang sejuk, atau ke tepi pantai yang indah dengan deburan ombak yang menyaksikan, atau menyaksikan air terjun yang membawa berita kesejukan gunung, bukankah itu menggetarkan hati setiap mukmin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Atau saat petani menyaksikan padi yang menguning bak para emas permata, atau buah-buahan yang ramai berbagai cita rasa dan warna yang dihasilkan dari tanah yang satu, atau saat nelayan pergi ke laut dan mendapatkan beraneka ikan dengan berbagai bentuk dan rasa, bukankah itu menggetarkan hati setiap mukmin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Walhasil, menyaksikan tanda kekuasaan Allah di akhir alam ini sungguh suatu yang bisa menggetarkan jiwa setiap orang yang memahami kelemahan dan keterbatasan dirinya. Kaum muslimin wa saudara sholihin rahimahumullah. Tanda-tanda orang beriman yang kedua ialah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah-tambahlah imannya. Ayat-ayat Allah adalah ayat alam semesta dan segala kejadian. Setiap melihat perubahan alam, menyaksikan keindahan panorama, memperhatikan rahasia berbagai makhluk, hewan darat, laut dan sebagainya, merenungi diri yang penuh dengan keajaiban, akan bertambah-tambahlah imannya. Dia yakin bahwa segala kejadian yang di alam ini bukan atas kehendak manusia, melainkan kehendak penguasa alam. Dia percaya bahwa segala kesulitan, kesengsaraan, dan berbagai musibah adalah pelajaran besar bagi manusia. Dia tahu bahwa bagaimanapun pintarnya manusia, mereka tidak dapat mengendalikan hujan, badai, gempa bumi dan sebagainya. Kemudian tanda-tanda orang beriman yang ketiga, dan kepada Tuhanlah mereka berserah diri. Tawakal atau berserah diri kepada Allah memang tidak mudah. Dia memerlukan latihan dan tahapan yang cukup panjang.
Latihan yang dimaksud di sini ialah bahwa setiap kejadian itu semestinya diamati oleh setiap orang. Rezeki yang datang pasti bukan dia yang menentukan. Musibah, kekurangan, malapetaka dan sebagainya, bahkan kesenangan dan keberhasilan, kalau itu benar-benar diamati, sungguh semua itu adalah kehendak Allah terhadap hamba-hambanya. Demikian pula dengan musibah yang menimpa seseorang adalah tanda-tanda bahwa manusia memang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Itulah sebabnya manusia diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah pada setiap gerakan, berdoa pada setiap keadaan, tawakal kepada Allah hendak keluar rumah dan lain sebagainya. Berserah diri kepada Allah memang tidak bisa dihindari, dan itulah sikap orang-orang yang beriman. Sebab dialah yang mengendalikan seluruh peredaran dan perjalanan di alam ini. Kaum muslimin yang berbahagia, tanda-tanda orang beriman yang keempat ialah orang-orang yang menegakkan salat. Orang yang beriman tidak mungkin meninggalkan salat 5 waktu, sebab dia tahu betul bahwa hanya dengan salat yang wajib orang akan selalu merasa harus bertemu dengan Allah paling sedikit 5 kali sehari semalam. Tentu pertemuan itu sebagai laporan sekaligus tanda terima kasih yang tidak terhingga dari seorang hamba yang lemah tak berdaya, yang selalu dapat pemanggilan Allah, setiap detik tidak pernah diabaikan Allah. Dia memberikan segalanya, memelihara dan menjaga, melindungi dan sebagainya. Semua itu dilaporkan lewat salat, sehingga salat itu di samping sebagai alat komunikasi dengan Allah, juga sebagai alat mengevaluasi diri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh Tuhan, ampuni aku karena tadi siang telah melakukan pelanggaran, padahal aku tidak bermaksud melakukan itu, tapi karena kelemahan imanku maka aku terjebak. Ya Allah, beri aku petunjuk, bimbingan, hidayah, kekuatan lahir dan batin untuk selalu taat kepadamu. Tunjuki aku jalan menuju jalan yang benar, yang senantiasa mendapat ridho. Saudaraku, inilah doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah dan di saat duduk antara dua sujud. Kita memohon ampunan Allah, meminta petunjuk dan sebagainya paling sedikit 5 kali sehari semalam, sebagai evaluasi diri dan berjaga-jaga untuk tidak tersesat jalan akibat tipuan hawa nafsu. Juga dalam salat itu kita terus-menerus memuji Allah dengan kalimat-kalimat agung yang berulang-ulang. Maha besar dan maha suci Allah, segala kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan tujuan dan kebaikan hanya milik Allah semata. Ucapan ini juga kita ulangi setiap salat 5 waktu dengan tujuan untuk meluruskan sikap agar tidak terus-menerus membesarkan manusia, kedudukan, jabatan, memuji diri dan sebagainya. Dan yang kelima, tanda-tanda orang yang beriman itu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Orang yang beriman tahu betul bahwa kelebihan yang Allah berikan kepadanya berupa harta, jabatan dan sebagainya mesti dimanfaatkan untuk kemanusiaan, untuk syiar Islam, untuk membantu sesama manusia. Sebab manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Orang beriman juga tahu betul bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah benar-benar akan memberi imbalan yang luar biasa dari Allah, berupa kesejukan batin, kekuatan melaksanakan amal kebajikan dan sebagainya, juga sebagai rasa syukur atas pemberian Allah kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, penegasan Allah terakhir dalam ayat di atas ialah mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Artinya mereka bukan mukmin dalam sebutan. Mereka benar-benar menjaga nama, memelihara diri dan melalaikan kewajiban dan melakukan kebenaran. Mereka terus berjuang menuju puncak takwa haqqul tuqati, yaitu sebenar-benarnya takwa. Orang-orang mukmin yang sebenarnya akan terus melakukan yang benar, akan terus meluruskan yang bengkok,
akan terus menghakimi secara adil. Mereka takut melakukan pelanggaran, bukan karena takut dipecat oleh manusia, melainkan karena benar-benar takut hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka terlanjur melakukan kesalahan, mereka akan segera bertobat kepada Allah. Karena mereka sadar bahwa segera kembali kepada yang benar itulah jalan terbaik menuju kebahagiaan yang hakiki. Marilah kita pelihara iman ini dengan perilaku yang Islami, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sekaligus rezeki yang mulia berupa surga yang penuh kenikmatan, tempat kesenangan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, bimbingan dan hidayah agar kita semua dapat mempertahankan iman sampai ke akhir hayat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal